Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik mahasiswa sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang operasi logika. Materi ini sangat penting karena menjadi dasar dalam memahami bagaimana suatu pernyataan bisa dinilai benar atau salah secara rasional. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan logika tanpa sadar. Misalnya ketika menarik kesimpulan dari dua pernyataan atau menilai kebenaran suatu argumen. Nah, dalam matematika, semua itu kita pelajari secara sistematis melalui operasi logika seperti dan, atau, tidak, implikasi, dan biimplikasi. Melalui materi ini, Bapak harap kalian dapat melatih kemampuan berpikir logis, kritis, dan terstruktur. Kemampuan yang sangat dibutuhkan tidak hanya dalam matematika, tetapi juga dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Ada beberapa tujuan pembelajaran yang ingin kita capai bersama. Pertama, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep dasar dari berbagai operasi logika seperti negasi, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Setelah memahami konsep dasarnya, kalian juga akan belajar membuat tabel kebenaran untuk setiap operasi tersebut. Melalui tabel ini, kita dapat melihat bagaimana perubahan nilai benar atau salah dari setiap proposisi mempengaruhi keseluruhan pernyataan yang logis. Selanjutnya, mahasiswa diharapkan dapat menganalisis nilai kebenaran dari gabungan beberapa proposisi sehingga mampu menentukan apakah suatu argumen logis valid atau tidak. Tidak hanya itu, kemampuan logika ini juga akan kita terapkan dalam konteks kehidupan nyata maupun dalam pemecahan masalah matematika. Dengan memahami operasi logika, kalian akan lebih terlatih berpikir kritis, sistematis, dan rasional yang tentunya sangat bermanfaat dalam berbagai bidang ilmu dan situasi sehari-hari. Pada bagian ini kita akan mempelajari pengantar operasi logika, yaitu konsep dasar yang digunakan dalam logika matematika untuk menggabungkan dua atau lebih pernyataan logis menjadi sebuah proposisi baru. Operasi logika membantu kita menentukan kebenaran dari suatu pernyataan majemuk berdasarkan nilai kebenaran dari pernyataan-pernyataan penyusunnya. Dalam dunia matematika dan pemrograman, operasi ini sangat penting karena menjadi dasar dalam penalaran logis, pengambilan keputusan, serta pembentukan algoritma. Terdapat 5 operasi logika utama yang perlu dipahami, yaitu negasi yang berarti penyangkalan, konjungsi yang berarti dan, disjungsi yang berarti atau, implikasi yang menunjukkan hubungan sebab akibat, dan biimplikasi yang menyatakan hubungan timbal balik. Masing-masing operasi memiliki aturan dan tabel kebenaran tersendiri. Dengan memahami kelima operasi ini, mahasiswa akan mampu menganalisis dan membentuk proposisi logis yang kompleks secara sistematis dan rasional. Pada bagian ini kita membahas operasi logika negasi, yaitu operasi yang berfungsi untuk membalik nilai kebenaran dari suatu pernyataan. Jika sebuah pernyataan bernilai benar, maka hasil negasinya akan bernilai salah, begitu pula sebaliknya. Negasi dapat diartikan sebagai penyangkalan atau kebalikan dari suatu pernyataan logis. Misalnya, jika pernyataan awal berbunyi hari ini hujan, maka negasinya menjadi hari ini tidak hujan. Dengan demikian, negasi membantu kita memahami bagaimana perubahan satu kata seperti tidak dapat mengubah makna logis sebuah kalimat secara keseluruhan. Pemahaman terhadap negasi penting dalam penalaran logis karena sering digunakan untuk membantah, menguji, atau menilai kebenaran suatu pernyataan. Dalam logika matematika, tanpa negasi ditulis dengan simbol seperti ini di depan proposisi. Misalnya, jika P menyatakan hari ini hujan, maka negasi P berarti hari ini tidak hujan.
Catatannya, apabila P bernilai benar, maka negasi P otomatis salah, dan sebaliknya. Dengan memahami prinsip ini, mahasiswa dapat lebih teliti dalam mengidentifikasi kebenaran suatu argumen atau pernyataan dalam berbagai konteks logika. Pada bagian ini dijelaskan tentang konjungsi, yaitu operasi logika yang menggabungkan dua pernyataan dan hanya bernilai benar jika kedua pernyataan tersebut benar. Konjungsi sering diartikan sebagai hubungan, dan dalam bahasa sehari-hari dalam logika matematika, simbol yang digunakan untuk konjungsi adalah dan. Misalnya, jika P menyatakan Andi belajar dan Q menyatakan Andi lulus ujian, maka P dan Q dapat dibaca sebagai Andi belajar dan Andi lulus ujian. Pernyataan gabungan ini hanya akan bernilai benar jika Andi benar-benar belajar dan juga benar-benar lulus ujian. Melalui konsep konjungsi, mahasiswa dapat memahami bagaimana dua kondisi dapat saling berkaitan untuk menghasilkan suatu kesimpulan logis. Jika salah satu pernyataan salah, maka seluruh konjungsi menjadi salah. Artinya, kebenaran dari konjungsi tergantung pada kebenaran kedua komponennya secara bersamaan. Pemahaman ini sangat penting dalam analisis logika, pemrograman komputer, maupun pengambilan keputusan, karena banyak situasi yang menuntut dua atau lebih syarat harus terpenuhi sekaligus agar suatu pernyataan dapat dinyatakan benar. Pada slide ini ditampilkan tabel kebenaran untuk operasi konjungsi. Tabel kebenaran digunakan untuk menunjukkan semua kemungkinan nilai benar atau salah dari dua pernyataan P dan Q, serta hasil dari penggabungan keduanya melalui operasi logika tertentu. Dalam konjungsi, hasil pernyataan majemuk P dan Q hanya akan bernilai benar jika kedua pernyataan P dan Q sama-sama benar. Sebaliknya, jika salah satu atau kedua pernyataan bernilai salah, maka konjungsi tersebut juga bernilai salah. Sebagai contoh, jika P menyatakan Andi belajar dan Q menyatakan Andi lulus ujian, maka pernyataan P dan Q berarti Andi belajar dan Andi lulus ujian. Pernyataan ini hanya akan benar jika Andi memang belajar dan benar-benar lulus ujian. Melalui tabel kebenaran ini, mahasiswa dapat memahami secara sistematis bagaimana kombinasi nilai kebenaran bekerja dalam operasi logika, sehingga dapat digunakan untuk menganalisis pernyataan majemuk dalam logika matematika maupun dalam kehidupan sehari-hari. Pada slide ini dijelaskan mengenai disjungsi, yaitu operasi logika yang menggabungkan dua pernyataan dan menghasilkan nilai benar jika minimal salah satu pernyataan tersebut benar. Dalam bahasa sehari-hari, disjungsi dapat diartikan dengan kata penghubung atau. Artinya, selama salah satu kondisi terpenuhi, maka keseluruhan pernyataan dianggap benar. Misalnya, jika P menyatakan saya belajar dan Q menyatakan saya bermain, maka P atau Q dapat dibaca sebagai saya belajar atau saya bermain. Melalui konsep disjungsi ini, mahasiswa dapat memahami bagaimana logika bekerja ketika ada lebih dari satu pilihan atau kemungkinan benar. Jika kedua pernyataan bernilai salah, maka hasil disjungsi juga salah. Namun jika salah satu saja benar, maka hasilnya tetap benar. Pemahaman tentang disjungsi sangat penting dalam pemecahan masalah logis maupun dalam pemrograman komputer, karena sering digunakan untuk mengekspresikan kondisi alternatif, yaitu situasi di mana cukup satu syarat yang terpenuhi agar pernyataan dinyatakan benar. Slide ini menampilkan tabel kebenaran untuk operasi disjungsi. Tabel ini menunjukkan bahwa hasil dari P atau Q akan bernilai benar jika salah satu atau kedua pernyataan P dan Q bernilai benar. Hasil akan bernilai salah hanya ketika kedua pernyataan bernilai salah.
Contohnya, jika P menyatakan saya belajar dan Q menyatakan saya bermain, maka pernyataan P atau Q akan tetap benar jika saya belajar atau jika saya bermain. Atau jika saya melakukan keduanya, namun jika saya tidak belajar dan tidak bermain, maka hasil pernyataan disjungsi tersebut menjadi salah. Tabel ini membantu memahami secara logis bagaimana alternatif pilihan dapat memenuhi kebenaran suatu proposisi. Slide ini menjelaskan tentang implikasi, yaitu operasi logika yang menyatakan hubungan bersyarat antara dua proposisi. Implikasi biasanya dinyatakan dalam bentuk kalimat jika P maka Q, yang berarti kebenaran Q bergantung pada kebenaran P. Misalnya, jika P adalah pernyataan hujan turun dan Q adalah jalanan basah, maka implikasi P maka Q berbunyi jika hujan turun maka jalanan basah. Pernyataan ini menunjukkan hubungan sebab akibat logis antara dua kondisi di mana P menjadi syarat bagi terjadinya Q. Implikasi memiliki aturan kebenaran khusus, yaitu pernyataan hanya bernilai salah jika P benar dan Q salah, sedangkan pada kondisi lainnya bernilai benar. Artinya, jika hujan turun tetapi jalanan tidak basah, maka pernyataan jika hujan maka jalanan basah tidak terbukti. Namun jika hujan benar-benar menyebabkan jalanan basah atau bahkan jika tidak hujan sama sekali, pernyataan tersebut tetap dianggap benar secara logis. Pemahaman tentang implikasi ini penting untuk menganalisis argumen sebab akibat baik dalam logika matematika maupun dalam penalaran ilmiah sehari-hari. Slide ini menampilkan tabel kebenaran untuk operasi implikasi yang menggambarkan hubungan antara dua pernyataan bersyarat, yaitu P dan Q. Berdasarkan tabel, hasil dari P maka Q akan bernilai salah hanya jika P bernilai benar dan Q bernilai salah. Sedangkan pada kombinasi lainnya, hasilnya selalu benar. Artinya, pernyataan jika P maka Q dianggap benar, kecuali ketika P benar tetapi Q tidak terjadi. Contohnya, jika P menyatakan jika hujan turun dan Q menyatakan jalanan basah, maka implikasi ini hanya salah jika hujan turun tetapi jalanan tetap kering. Tabel ini membantu mahasiswa memahami secara logis hubungan sebab akibat dalam bentuk pernyataan bersyarat. Slide ini menjelaskan tentang biimplikasi, yaitu hubungan dua arah antara dua pernyataan logika. Artinya, kedua pernyataan tersebut saling bergantung dan memiliki nilai kebenaran yang sama. Dalam bentuk kalimat, biimplikasi dibaca sebagai P jika dan hanya jika Q. Contohnya, misalkan P adalah segitiga ini sama sisi dan Q adalah ketiga sisinya sama panjang. Maka pernyataan biimplikasinya P jika hanya jika Q dapat dibaca segitiga ini sama sisi jika dan hanya jika ketiga sisinya sama panjang. Dengan kata lain, pernyataan P benar hanya jika Q juga benar dan sebaliknya keduanya saling berkaitan secara logis. Slide ini menampilkan tabel kebenaran biimplikasi yang menjelaskan hubungan nilai benar atau salah dari dua pernyataan, yaitu P dan Q. Pada biimplikasi, pernyataan P jika dan hanya jika Q bernilai benar jika kedua pernyataan memiliki nilai kebenaran yang sama, baik keduanya benar maupun keduanya salah. Sebaliknya, jika salah satu bernilai benar dan yang lain salah, maka hasilnya salah. Berdasarkan tabel, kombinasi nilai P dan Q menghasilkan ketika P benar dan Q benar hasilnya benar, ketika P benar dan Q salah hasilnya salah, ketika P salah dan Q benar hasilnya salah, ketika P salah dan Q salah hasilnya benar. Dengan demikian, biimplikasi menegaskan kesetaraan logika antara dua pernyataan. Keduanya harus memiliki kebenaran yang sama agar hubungan tersebut bernilai benar. Slide ini menjelaskan tentang hubungan antara operasi logika dan himpunan. Dalam logika terdapat beberapa operasi dasar yang memiliki
kepadanan dalam konsep himpunan. Konjungsi dalam logika memiliki makna yang sama dengan irisan pada himpunan karena keduanya menyatakan kondisi dan atau pertemuan dari dua bagian yang sama-sama benar atau sama-sama anggota. Disjungsi setara dengan gabungan yang berarti salah satu atau keduanya bernilai benar atau termasuk dalam himpunan. Sementara itu, negasi dalam logika memiliki kesetaraan dengan komplement pada himpunan yang menunjukkan kebalikan dari suatu pernyataan atau anggota tidak termasuk dalam himpunan. Hubungan ini menunjukkan bahwa logika dan himpunan memiliki pola berpikir yang serupa, yaitu sama-sama berfungsi untuk memproses kebenaran dan keanggotaan secara sistematis. Slide ini membahas tentang penerapan logika dalam kehidupan sehari-hari. Konsep logika tidak hanya digunakan dalam matematika, tetapi juga dalam berbagai bidang praktis. Misalnya dalam komputer, logika digunakan melalui operasi AND, OR, and NOT untuk mengontrol alur program dan pengambilan keputusan oleh sistem. Dalam pengambilan keputusan manusia, prinsip logika diterapkan dalam bentuk pernyataan bersyarat seperti jika syarat terpenuhi, maka tindakan dilakukan, yang membantu menentukan langkah rasional berdasarkan kondisi tertentu. Sedangkan dalam dunia bisnis, logika digunakan untuk menganalisis hubungan sebab akibat. Contohnya, jika penjualan naik maka produksi bertambah. Dengan demikian, logika menjadi dasar berpikir sistematis yang membantu manusia dan mesin membuat keputusan yang tepat dan efisien. Kesimpulan dari pembahasan mengenai operasi logika dapat disimpulkan bahwa operasi logika merupakan dasar penting dalam pembentukan cara berpikir ilmiah dan matematis. Melalui logika, seseorang dapat belajar menyusun argumen yang terstruktur, membuat algoritma yang sistematis, serta melakukan analisis yang rasional. Selain itu, pemahaman terhadap logika juga melatih kemampuan berpikir rasional, konsisten, dan objektif dalam memecahkan berbagai persoalan di berbagai bidang ilmu. Dengan demikian, penguasaan logika bukan hanya penting dalam matematika dan komputer, tetapi juga menjadi landasan berpikir yang mendukung pengambilan keputusan yang tepat dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih kepada semuanya yang sudah menonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya sendiri dan umumnya bagi kita semua yang mendengarkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.